طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. طيب قبل أن نبدأ كيف حالك في هذه الليلة؟ بخير إن شاء الله. الحمد لله. طيب هل عندك هذا الكتاب؟ Nah, Ustaz, cetakan Darul Asar. Dasar ya yang seperti ini ya. Kalau anak yang seperti ini yang Ini, Ustaz. oh yang Alhamdulillah. ini cetakan yang anu ya berarti cetakan lama berarti ini. Iya, Ustaz. Tapi Makanya ada sebagian yang kayaknya ada pas antum baca, uh-uh. sama ini isinya yang di PDF ini yang sama. Oh, nah, Ustaz, betul. Apalagi tidak ada latihan juga ada beberapa Hmm, pembahasan yang hilang apa kita sambil menunggu yang lainnya. nah, Ustaz. Nasallallahu ayyarzuqana istiqamah fi hadzal mulazamah fi hadhihi mulazamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesamaan untuk sampai Amin. bisa bisa selesai bisa selesai sampai apa lagi minimal qatrun nada lah. Amin ya Allah. Insya Allah, Ustaz. Sedikit apa lagi sebelum kita mulai ya sedikit saya dari teman dari anak santri belajar di rumah. Hmm. Antum di mana waktunya WIB atau WIB? Wita, Ustaz. Oh, di Kalimantan. aina taskun? Di Fiberau, Berau, oh, Berau itu Kalimantan Timur. apa? Kalimantan Timur. Ada dulu saya punya murid dia pernah di Sudiang ya ada namanya Sudiang di sini di Makassar. Itu pertama dia tidak bisa menulis Latin karena memang dia pernah sekolah waktu itu hanya sampai itu kelas 2. Tapi alhamdulillah dengan keistiqomahannya selama 1 tahun itu dia 6 bulan pertama tidak pernah paham-paham ya itu kita pakai di rumah sampai 1 tahun enggak, baru mulai terbuka pemahamannya. Tapi karena istiqomah bersabar, alhamdulillah ternyata buah dari kesabaran sekarang sudah bisa pun pernah anak ceritakan di yang sudah bisa eh, nulis kitab-kitab bahasa bahasa Arab. Padahal kalau dari pendidikan formal katakan tidak ada karena hanya sampai kelas 2 SD. Tidak, belum bisa menulis. Kalau membaca pun terbata-bata. Baca tulisan Latin. Tapi alhamdulillah ternyata dengan ini banyak perubahan ya. Menulis, dia bisa mampu menulis, mampu apa lagi, lancar membaca, masuk Latin. Nah, artinya memang belajar ini butuh keistiqomahan. Termasuk dulu waktu di Makassar ada salah satu ustaz beliau mengatakan saya sendiri padahal beliau itu dari Yaman. Saya sendiri selesai 3 kitab baru paham kata beliau. 3 kitab baru Hmm. paham. Kadang kita biasa baru selesai di Rumiyah sudah mau mahir, ya, Nyerah. sudah mau Iya, kita begitu. kan paham. Eh, kita sekarang kita masuk di alamatul jazm. Kita sudah masuk di i'rab yang keempat. Nah, alamatul jazm. Eh, Kam Subhan Ustaz. Kita lihat dulu di yang kedua.
fi sabati salisa wa sab'in yaitu 73. طيب. Ya, Ya موضوع سكون موضع سكون موضع alamatul jazmi ala alamatul طيب. jazmi علامة alamatul jazmi. Masya Allah. Kita mulai. Qala Asy'ari hafizahullah taala, berkata Asy'ari hafizahullah taala, alamata al-jazmi. Ini asalnya alamata, ini asalnya adalah علامتان. alamata, karena diidhofahkan maka dibuang ini alamatal jazmi. Itu dua tanda jazm. Baik. Qala al-musannif, yakni al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, qal walil jazmi alamatani. Kata beliau, untuk jazm ada dua tanda, as-sukun wal hazf. Sukun dan pembuangan atau penghapusan. Nah, kita masuk ke syarahnya. Aqul, berkata Asy'ari hafizahullah taala, saya katakan lamman taha minal kalami ala alamatil khafdi akhadha yatakallamu ala alamatil jazm. Tatkala penulis selesai dari membahas atau berbicara tentang tanda-tanda khafat, maka beliau memulai berbicara tentang tanda-tanda jazm. Mulai berbicara membahas atas tanda-tanda jazm. Pada karo annaha alamatani, maka beliau menyebutkan bahwasanya tanda jazm ini ada dua, kata beliau. Ahaduhuma asliyah, salah satu dari keduanya adalah asli. Wahia as-sukun, yaitu sukun. Wasaniyah naibatun anha, yang kedua adalah pengganti dari sukun. Inda adamiha, ketika dia tidak ada, ketika sukun tidak ada. Nah, kemudian kata beliau wahia al-hazfu, yaitu al-hazf, pembuangan. Famata wajadta fil kalimah wahidatan, maka kapan engkau mendapati pada sebuah kata satu saja min hatainil alamatain, dari dua tanda ini, arafta annaha majzumah, maka ketahuilah bahasanya kata tersebut adalah jazm. Ya, jazm. Jadi kata beliau, jadi hanya ada dua tanda. Satu tanda untuk jazm, hanya ada dua tanda untuk jazm. Satu asli, satu naibah, itu pengganti. Baik, kita masuk ke berikutnya, ya ini mawadi' sukun, tempat-tempat sukun, tempat-tempat jazm dengan sukun. Qal al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa amma sukunu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari as-sahihil akhir. Fi'lil mudhari as-sahihil akhir. Nah, ini apalagi kalau kita buang fi-nya, al-fi'lul mudhari'u as-sahihul akhiri. As-sahihul akhiri. Pertanyaannya, kenapa dibaca nanti akhiri? Kenapa bukan dibaca akhiru? Misalnya kita buang huruf jarnya. Nah, ini ya, jadi biasa nanti kita keliru ya di sini. Bisa kita anggap bahwasanya al-fi'lil mudhari'i as-sahihul akhir ini dijadikan naat semua ya. Tapi tidak. As-sahih di sini dia as-sahihil akhir, ini dia sunannya mudhaf ilaih, mudhafun. Itu nanti akan dibahas di pembahasan lanjutan. Apa dia apa lagi? Kenapa dia beral padahal dia mudhaf? Nah, nanti ada tempat di mana mudhaf bisa beral. Ada tempat di mana mudhaf bisa beral. Kata beliau, adapun sukun maka dia menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhir. Nah, karena fi'il mudhari itu jika dilihat dari akhirnya itu terbagi tiga. Yang pertama sahih akhir,
Yang kedua mu'tal akhir, yang ketiga subutun nun. Tetapnya nun. Nah, itu al-afalul khamsah. Baik, kita lanjutkan masuk ke syarah. Saya katakan, ini Asy-Syarih Habibullah Ta'ala, as-sukunu huwa al-alamatul asliyatu lil jazmi kama taqaddam. Sukun kata beliau dia adalah tanda asli untuk jazam sebagaimana telah berlalu. Walihada pada bihi al-musannifu. Karena inilah penulis yakni Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah taala memulai dengannya dengan sukun. Wa huwa yakunu alamatan ala jazmil kalimati fi mawdi'in wahid. Dan dia menjadi tanda untuk jazmnya sebuah kata pada satu tempat. Nah, wa huwa al-fi'lul mudhari'u as-sahihul akhir. Itu pada fi'il mudhari yang sahih akhir. Wa makna qawlihi sahihal akhir, dan makna apalagi keberadaan fi'il mudhari sahih akhir, kata beliau anna akhirahu laisa mabni, apalagi laisa muntahiyan bi harfin min hurufil illah as-salasah. Maksudnya adalah kata beliau bahasanya akhirnya bukan diakhiri atau tidak berakhir dengan huruf dari huruf-huruf illah yang tiga. Wahia al-alifu wal waw wal ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sahih akhir. Sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir, yaitu fi'il mudhari yang tidak berakhir atau tidak diakhiri dengan huruf-huruf illah yang tiga, yaitu alif, waw dan ya. Baik. Famisalul fi'lil mudhari'i as-sahihil akhir al-majzumi qauluka. Maka contoh fi'il mudhari yang sahih akhir yang dijazam yaitu ucapanmu lam yuhmil zaidun auladahu. Nah, lam yuhmil zaidun auladahum. Nah, pokok bahasan kita yaitu pada kata yuhmil. Itu dia dijazam dengan lam. Zaid apalagi tidak menelantarkan anak-anaknya. Tidak menelantarkan anak-anaknya. Jadi baik. Sekali lagi, jadi kita di sini pada setiap masuk pembahasan, jadi bukan fokusnya ke makna dari arti dari contoh yang dibawakan oleh penulis. Walaupun kadang kita bacakan artinya. Tapi tetap fokus kita kepada pembahasannya. Nah, seperti sekarang ini kita pokok bahasan kita adalah tanda jazam. Jadi lam yuhmil zaidun auladahum. Jadi yuhmil di situ dia jazam. Ya, jazam. Kata beliau wa qawluhu ta'ala, dan juga contohnya adalah firman Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Itu kata yalid dan yulad sama-sama di jazam. Fa kullun min, maka setiap dari kata yuhmil wa yalid wa yulad fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Adalah fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu az-zahiru ala akhirih li'annahu sahihul akhir. Dan tanda jazmnya adalah sukun yang nampak di akhirnya karena dia adalah fi'il mudhari sahih akhir. Ini tempat telah selesai untuk fi'il tanda jazm dengan sukun. Nah, tanda jazm fi'il mudhari dengan sukun. Sekarang kita masuk mawadi'ul hazf. Tempat-tempat jazm dengan pembuangan.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ammal hazmu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudari al-mu'tal akhir wa fil af'alil khamsa allati raf'uha bisabatin nun. Kata beliau, adapun tanda untuk jazm pada fi'il mudhari mu'tal akhir dan adapun pembuangan maka dia menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari mu'tal akhir dan pada fi'il yang 5 yaitu al-af'alul khamsah yang rafa'nya dengan tetapnya nun. Jadi ada dua untuk pembuangan, tanda jazm dengan pembuangan itu pada dua tempat, yaitu pada fi'il mudhari mu'tal akhir dan pada al-af'alul khamsah. Nah, kita masuk ke penjelasan. Saya katakan yakunul hazfu alamatan ala hazmi kalimati niyabatan anis sukun. Apalagi pembuangan menjadi tanda untuk jazmnya sebuah kata sebagai ganti dari sukun. Fi mawdi'ain, pada dua tempat. Di antara salah satu dari keduanya yaitu atau yang pertama fil fi'lil mudhari al-mu'talil akhir. Al-mu'talil akhir itu pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Wa makna kaunihi mu'tal akhir, dan makna kata beliau anna akhirahu harfun min hurufil illati salasa. Huruf akhirnya adalah huruf dari huruf-huruf illah yang 3. Allati hiya, yang itu al-alifu wal waw wal ya. Al-alifu al waw wal ya. Kemudian kata beliau fa misalu ma akhiruhu alifun, maka contoh yang akhirnya adalah alif, akhiruhu alifun, yaitu yas'a. Taqul, kamu katakan fi jazmihi, pada jazmnya, ketika dia jazm, lam tas'a zaidun ilal majdi. Nah, ilal majdi. Jadi yaitu adalah yas'a. Asalnya yas'a, jadi tanda huruf dibuang huruf illahnya, yaitu alif. Zaid tidak berusaha kepada al-liaan. Wa misaluhu qauluhu ta'ala, dan juga contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa lam yakhsha illallah. Wa lam yakhsha, pokok bahasan kita pada yakhsha, dia dijazm dengan lam, yakhsha. Wa lam yakhsha, dia kecuali kepada Allah. Maka kullun min, maka setiap dari wa yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Maka setiap dari kata yas'a yakhsha adalah fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi hasbu harfil illah wa huwa al-alif, dan tanda jazmnya adalah huruf illah yaitu alif, niyabatan anis sukun. Apa lagi? Pengganti dari sukun. Nah, wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha, dan fathah sebelumnya itu adalah dalil atasnya, yaitu alif. Dia adalah dalil bukti bahwasanya dia adalah alif. Nah, wa misalu ma akhiruhu wawun, dan contoh yang akhirnya adalah wawu, tad'u, yaitu tad'u. Taqul fi jazmihi, engkau katakan pada jazmnya, la tad'u ila syarri. La tad'u ila syarri, itu adalah nahi, la penjazm. Asalnya tad'u, kemudian masuk la menjadi la tad'u, dan engkau menyeru kepada keburukan. Wa misaluhu qauluhu ta'ala, juga contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, asalnya adalah taqfu, kemudian masuk la nahi, sehingga dia dijazm, tanda jazm huruf illahnya. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentang
tentangnya. Nah, fakullun maka setiap dari nad'u wa nad'u wa taqafu fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah. An-nahiyati. Maka setiap dari kata tad'u wa taqafu adalah fi'il mudhari yang dijazm dengan la an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi hasbu harfil illah wa huwa al-waw. Dan tanda jazmnya adalah pembuangan huruf illah yaitu waw. Niyabatan anis sukun sebagai ganti dari sukun, wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha, dan dhamma sebelumnya itu adalah dalil atas apa lagi, atas waw, atasnya, maksudnya atas waw. Haknya itu kembali kepada wawnya. Nah, kemudian kata beliau wa misalu ma akhiruhu ya'un, dan contoh yang akhirnya ya, yakni yaqadi. Yaqadi. Takul fi jazmihi la taqadi bi ghairil haqq. Ghairil haqq. Itu kata taqadi. Jangan engkau menghukum dengan selain kebenaran. Nah, dengan selain kebenaran. Wa misaluhu qauluhu ta'ala, juga contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa la tamshi fil ardi marha. Yaitu pada kata tamshi, dan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, ya, dengan sombong. Nah, fakullun min, maka setiap dari kata taqdi wa tamshi fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah. Fi'il mudhari yang dijazm dengan la an-nahiyah, wa alamatu jazmihi hasbu harfil illah, dan tanda jazmnya adalah huruf pembuangan huruf illah, wa huwa al-ya, yaitu ya, niyabatan anis sukun sebagai ganti dari sukun, wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, dan kasrah sebelumnya adalah dalil atasnya. Ya, dalil atasnya. Atas apa lagi? Atas ya. Baik. Kemudian itu tempat yang pertama, tempat dijazm dengan pembuangan dengan al-hazf, yaitu pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Sekarang tempat yang kedua, al-mawdi'u as-sani. Tempat yang kedua, fil af'alil khamsah, pada al-af'alul khamsah allati turfa'u bi subutin nun, yang dirafa dengan tetapnya nun. Fataqaddama annaha, dan telah berlalu bahwasanya dia kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful isnaini aw wawul jama'ati aw ya'ul muannatsatil mukhatabah. Telah berlalu bahwasanya dia adalah setiap fi'il yang bersambung dengannya alif isnain atau ya muannatsatil mukhatabah. Itu ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Baik. Famisalu mattasala bihi aliful isnain qauluka, maka contoh yang bersambung dengan aliful isnain adalah ucapanmu lam yaktuba. Pada kata yaktuba, asalnya yaktubani, kemudian masuk lam yaktuba. Wa qauluhu ta'ala, juga contohnya adalah firman Allah Ta'ala, la takhafa. La takhafa, asalnya takhafani, kemudian masuk la an-nahyah, la takhafa. Wa misalu mattasala bihi wawul jama'ati qauluka, contoh yang bersambung dengan waw jamaah adalah ucapanmu yaktubu, asalnya yaktubuna, kemudian masuk lam yaktubu, dibuang nunnya. Wa qauluhu ta'ala, juga contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wala tusyrifu. Wala tusyrifu, asalnya tusyrifuna. Wa misalu mattasala bihi ya'ul muannatsatil mukhatabah qauluka, contoh yang bersambung dengan ya muannas mukhatabah, yaitu ucapanmu lam taktubi. Lam taktubi, asalnya taktubina. Wa qauluhu ta'ala, juga contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wala takhafi, asalnya takhafina. Nah, fakullu fi'lin min hadhihi al-af'al, maka setiap fi'il dari fi'il ini majzumun bilam, dijazm dengan lam, au la an-nahiyah, atau dengan la an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi hasbun nun, dan tanda jazmnya adalah pembuangan nun, niyabatan anis sukun sebagai ganti dari sukun,
li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk al-af'alul khamsah. Wal alifu awil wawu awil ya'u dhamirun muttasilun. Adapun alif kata beliau, dan alif dan wawu atau ya adalah dhamir muttasil mabni ala sukun. Dia mabni di atas sukun. Fi mahalli raf'in fa'ilun, sebagai pada kedudukan rafa sebagai fa'il. Baik, alhamdulillah, intahaina min alamatil i'rab. Kita telah selesai dari tanda-tanda i'rab. Ya. Di mana dia ada 4 ya tanda i'rab. Ada 4 tanda i'rab. Yang pertama adalah rafa, kemudian nasab, kemudian khafat, kemudian jazm. Kemudian setiap salah satu dari 4 ini memiliki juga tanda. Memiliki juga tanda. Seperti rafa. Rafa memiliki 4 tanda. Memiliki 4 tanda. Yaitu dhammah, wawu, alif dan nun. Setiap dari tanda ini juga memiliki tempat. Ya, ada tempat-tempatnya masing-masing. Seperti dhammah, dia ada pada 4 tempat. Ya, ada pada 4 tempat. Yaitu yang pertama pada isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat adalah pada fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Sedangkan wawu terjadi pada ada pada dua tempat, yaitu pada jamak muzakkar salim, yang kedua pada al-af'alul khamsah ketika rafa. Kemudian yang alif itu terjadi pada satu tempat, yaitu pada apalagi isim tasniyah atau musannah. Baik. Kemudian yang keempat adalah nun, yaitu pada al-amsilatu apalagi al-khamsah atau pada al-af'alul khamsah. Nah, pada al-af'alul khamsah. Demikian juga dengan nasab. Nasab memiliki 5 tanda, yaitu ada yang pertama adalah fathah, yang kedua adalah alif, yang ketiga adalah kasrah, yang ketiga adalah ya, yang keempat adalah ya, kemudian yang kelima apalagi hasbun nun. Hasbun nun, pembuangan nun. Ya, pembuangan nun. Nah, itu juga terjadi pada beberapa masing-masing ada tempatnya. Misalkan pada fathah dia terjadi pada 3 tempat, yaitu jamak apalagi isim mufrad, jamak taksir, dan apalagi fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari yang apabila masuk padanya alat penasab dan tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Sedangkan untuk apa lagi? Sedikit murojaah, tanda nasab dengan alif itu terjadi pada alif dan nasab adalah pada af'al al-af'alul al-khamsah. khamsah, yaitu abaka, akhoka, Maka kaka, zamalin. Kemudian adapun dengan kasrah terjadi pada satu tempat, yaitu jamak salim. ya, jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Nah, ini dengan mengulang-ulang seperti ini, insya Allah dia akan kuat ya. Misalnya kalau kita melalui beberapa kitab terulang terus, akhirnya dia menjadi kuat. Kemudian ada yang keempat adalah ya, itu ya. Ya. Ya, tanda. Ini dia terjadi pada tiga tempat. Pada 3 tempat. Yang pertama ada tasniyah. Ya, tim tasniyah. Yang kedua jamak zakar salim. Yang ketiga yaitu pada al-asmaul khamsah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tanda nasab yang kelima adalah pada al-af'alul khamsah. Ya, pada al-af'alul khamsah, yaitu hasbun nun, pembuangan nun.
Nah, kemudian tanda i'rab yang ketiga yaitu adalah khafat. Dia memiliki tiga tanda. Yang pertama adalah kasrah. Kasrah ya. Iya. Yang kedua adalah ya, yang ketiga adalah fathah. 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 Kemudian dari kasrah terjadi pada tiga tempat. Yang pertama, ya pada isim mufrad, tapi dia diikat dengan kata munsharif. Munsharif ya. Harus isim mufrad munsharif, harus isim mufrad yang bertanwin. Tanwin. Kemudian jamak taksir munsharif. Kemudian yang ketiga adalah pada jamak muannats salim. Mana salim. Muannats salim. Kemudian yang dikhafat dengan kasr dengan ya yaitu juga tiga tempat. Ya. Itu isim musanna, Isim musanna, al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Kemudian yang dikhafat dengan fathah adalah isim la yansarif ya. Al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarif atau al-ismu ghairu munsharif atau al-mamnu' min as-sarfi. Kemudian yang terakhir yaitu jazm, dan ini ada dua tanda. Ada dua tanda. Ya, sukun dan al-hasfu. Sukun dan hasfun nun. Kapan al-hasfu ini menjadi tanda sukun? Pada fi'il apa? Yaitu pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang terhubung dengannya fi'il mudhari as-sahihu asayul akhir ya. Kalau dia akhir. ada yang Kemudian al-hasfu nanti terbagi menjadi dua, yaitu pada fi'il muhtal akhir dan al-af'alul khamsah. Alhamdulillah. Itu tadi apa lagi? Tanda i'rab. Kita lanjutkan. Buka PDF-nya. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya, yakni al-mu'rabat. Al-mu'rabat. Kata yang mu'rab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wasi'ah, yakni fasl. Al-mu'rabatu qisman. Ya mu'rab, kata yang mu'rab itu ada dua, terbagi dua kata beliau. Qismun yu'rabu bin harakat, macam atau bagian yang pertama yang di i'rab yang berubah dengan harokat atau di i'rab dengan harokat. Wa qismun yu'rabu bil huruf, bagian yang kedua yang di i'rab dengan huruf atau berubah dengan huruf. Baik, kita masuk ke penjelasan. Berkata Asy-Syarih hafizahullah taala, saya katakan lamman tahal musannifu rahimahullahu taala, tatkala penulis selesai dari apa lagi min dzikri alamat fi aqsamil i'rabi ala sabil tafsil, apalagi tatkala penulis rahimahullah taala selesai dari menyebutkan tanda-tanda pembagian i'rab ala sabili tafsil secara terperinci, akhadha yatakallamu 'alaiha, maka beliau memulai membahas atasnya fi hadzal fasl, pada pasal ini, ala sabilil ijmal, secara umum, secara global, yakni tamrinan lil mubtadi'i ala 'adatil mutaqaddimin, ya, sebagai bentuk latihan bagi pemula, atas
kebiasaan ulama-ulama terdahulu rahimahumullahu taala. Ini diantara kebiasaan ulama-ulama terdahulu ketika telah menjelaskan secara terperinci, kemudian dijelaskan secara umum. Dijelaskan secara terperinci, kemudian setelah itu dijelaskan secara umum untuk menguatkan kembali. Wal mu'rabatu allati taqaddama dzikruha, kata-kata yang mu'rab yang telah berlalu penyebutannya ala sabilit tafsili samaniyah, secara terperinci ada 8 kata beliau. Ada 8. Wahia, yaitu yang pertama al-ismul mufrad. Al-ismul mufrad. Wa jam'ut taksir wa jam'ul muannatsis salim, jama' muannas salim, wal fi'lul mudhari'u, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu, wal musanna, dan musanna, wa jam'ul mudzakkaris salim, dan jama' mudzakkar salim, wal asma'ul khamsah, dan al asma'ul khamsah, wal af'alul khamsah, dan al af'alul khamsah. Wa hadhihi anwa'u at-tamaniyatu tanqasimu ila qismain. Dan jenis-jenis yang 8 ini, kata beliau, terbagi kepada 2 pembagian. Ahaduhuma, diantaranya salah satu dari keduanya, atau yang pertama, ma yu'rabu bil harakatis salas. Ma yu'rabu bil harakatis salasi. Apa yang di-i'rab dengan harakat yang 3. Harakat yang 3 yaitu hiya ad-dhammatu wal fathatu al kasratu wal kasratu, yaitu dhamma, fathah, dan kasrah. Nah, wa yulhaqu biha as-sukun, dan ikut dengannya, ikut kepadanya, kepada dhamma, fathah, kasrah tadi, yaitu sukun. Wa hadzal qismu wal aslu, dan pembagian ini adalah asal. Walihada qaddamahu, oleh karena itulah penulis apalagi mendahulukannya. Wasani, yang kedua adalah ma yu'rabu bil hurufi al arba'ah, yaitu apa yang di-i'rab dengan huruf-huruf yang 4. Allati hiya, yaitu yang waw, al-waw yaitu waw, al-alifu yaitu alif, wal ya, dan wan nun, dan nun. Wa yalhaqu biha al-hazfu, dan ikut dengannya juga yaitu adalah pembuangan. Sayati dzikru kulli naw'in minhuma, dan akan datang penyebutan setiap jenis dari keduanya, insyaallah taala. Ini al-mu'rabat. Jadi al-mu'rabat, kata yang berubah itu ada terbagi 2. Ada yang berubah dengan harokat, dan ini merupakan asal. Kemudian ada yang berubah dengan huruf. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Al-mu'rabu bil harokat, yang mu'rab dengan, atau di-i'rab dengan harokat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya'. Maka yang di-i'rab dengan harokat ada 4 hal. 4 sesuatu. Al-ismul mufrad, pertama adalah isim mufrad. Wa jam'ut taksir, kedua jamak taksir. Wa jam'ul muannatsis salim, yang kedua jamak muannas salim. Wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan fi'il mudhari' yang bersambung di akhirnya sesuatu. Nah, ini yang 4 sesuatu yang berubah dengan harokat, atau di-i'rab dengan harokat. Dan kita masuk ke penjelasan musannif Asy-Syarih hafizahullah taala. Saya katakan al-qismul ladzi yu'rabu bil harakati as-salasi was-sukuni arba'atu asya'a. Pembagian yang di-i'rab dengan harokat yang 3 dan sukun 4 hal, 4 sesuatu, ada 4 sesuatu. Al-awwal, yang pertama adalah al-ismul mufrad. Yang pertama adalah isim mufrad. Nahu, contohnya, nasoha Zaidun amron bisidqi.
Ini masya Allah ya, luar biasa ilmu beliau. Mencontohkan tiga keadaan tadi langsung dalam satu kalimat. Mencontohkan tiga keadaan tadi dalam satu kalimat. Yang pertama ini dia ketika rafa, amron ketika nasab, as-sidqi ketika khafat. Zaid menasihati Amr dengan kebenaran. Nah, fa nasoha, maka kata nasoha fi'lun madin adalah fi'il madhi, wa Zaidun, dan Zaid adalah fa'ilun marfu'un, dia adalah fa'il yang marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih, tanda rafa'nya adalah dhamma yang nampak di akhirnya. Wa amron adalah maf'ulun bihi mansubun, maf'ul bihi yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathahu zahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Wal ba, dan al ba harfu jarrin adalah huruf jar. Was sidqi, dan sidqi ismun majrurun bil ba, adalah isim majrur dengan yang dijar dengan ba. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih, dan tanda jarnya adalah kasrah yang nampak di akhirnya. Wa kullun min, maka setiap dari kata Zaidun, Amron, wa sidqi ismun mufradun adalah isim mufrad. Ini yang pertama, yang di-i'rab dengan atau berubah dengan harokat. Kemudian yang kedua yang berubah dengan harokat adalah jam'ut taksir, adalah jamak taksir. Nahu, kata beliau, wahajjahal ulama'u, apalagi an-nasaiha lit-tullab, an-nasaiha at-tullab. Ini juga sama, langsung memberikan contoh dalam langsung tiga keadaan. Al-ulama'u rafa, an-nasaiha nasab, at-tullabi khafat. Nah, ulama menunjukkan nasihat kepada para tullab. Fawajjaha fi'lun madin. Maka wajjaha di situ adalah fi'il madhi. Al-ulama'u fa'ilun marfu'un, fa'il marfu', alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih, tanda rafa'nya adalah dhamma yang nampak di akhirnya. Wan nasaiha, dan nasaiha adalah maf'ulun bihi mansubun, maf'ul bihi yang dinasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Wal lam, dan lam harfu jarrin adalah huruf jar. Wat tullab ismun majrurun adalah isim majrur. Bilam, isim yang dijar dengan lam. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih, dan tanda jarnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya. Wa kullun min al-ulama'u wa nasaiha wa tullabi jam'u taksir, adalah jamak taksir. Ini yang kedua. Baik. Kemudian yang ketiga, as-salis, kata beliau, adalah jam'ul muannatsis salim. Jam'ul muannatsis salim. Nah, contohnya nahu, kata beliau, raggabatil ummahatu al-banati fi sadaqati. Yaitu pada kata al-ummahat wal banat dan as-sadaqat. Para ibu mendorong anak-anak perempuannya untuk bersedekah. Faraggoba, maka raggoba adalah fi'lun madin, adalah fi'il madhi. Wa ta alamatut ta'nis, dan ta'nya adalah tanda muannas. Alamatun wa ta'u alamatun lit ta'nis, dan ta'nya adalah tanda untuk muannas. Wal ummahat, dan ummahat, kata wal ummahat adalah fa'il marfu', adalah fa'il yang marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih, tanda rafa'nya adalah dhamma yang nampak pada akhirnya. Wal banati maf'ulun bihi mansubun, dan al banat adalah maf'ul bihi yang mansub, wa alamatu nasbihi al kasratu,
Dan tanda nasabnya adalah kasrah. Niyabatan anil fathah sebagai ganti dari fathah. Wa fi harfi jarrin, dan fi adalah huruf jar. Was-sadaqat, dan as-sadaqat adalah ismun majrurun bi fi. Adalah isim yang dijar dengan fi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Dan tanda kasrahnya, tanda jarnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya. Wa kullun, maka setiap dari al-ummahat, kata ummahat, wal banat, dan al banat, was sadaqat, dan as sadaqat, jam'u muannasin salimun, adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Nah, itu yang ketiga, yang di i'rab dengan apa lagi? Dengan huruf. Yang di i'rab dengan huruf. Nah, baik. Kemudian ar-rabi, yang keempat adalah al-fi'lul mudhari'u alladhi yasil bi akhirih. Adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Ya, nahu contohnya adalah yaqumu. Yaqumu min qaulika, dari ucapanmu yaqumu zaidun. Yaqumu zaidun. Walan yakum walan yakuma walam yakum. Lam yaqumu zaidun walan yakuma walam yakum. Lihat di situ pertama yaqumu dia rafa, yakuma nasab, yakum jazm. Fayakum, maka kata yakum fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari marfu, litajarrudihi 'anil nasib wal jazm, karena kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu 'ala akhirih, dan tanda nasabnya adalah tanda rafa'nya adalah dhamma yang nampak pada akhirnya. Wa zaidun fa'ilun, dan zaid adalah fa'il. Walan, dan lan adalah harfu nafin wa nasbin, adalah huruf nafi dan nasab. Wa yakuma, dan yakuma fi'lun mudhari'un mansubun bilan, adalah fi'il mudhari yang dinasab dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Wa lam, dan lam harfu nafin wa jazm. Lam adalah huruf nafi dan jazm. Wa yakum fi'lun mudhari'un majzumun bilam, fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu zahiru ala akhirih, tanda jazmnya adalah sukun yang nampak pada akhirnya. Wa kullun min, maka setiap dari yakum wa yakuma wa yakum fi'lun mudhari'un, adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, setelah selesai, apalagi empat kata yang berubah dengan atau di-i'rab dengan, apalagi di-i'rab dengan harokat. Di-i'rab dengan harokat. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua adalah jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat fi'il mudhari. Nah, keempat adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Jadi kita masuk ke bagian yang kedua, yang i'rab dengan harakat. Nah, lakin qabla dzalik ana sa'antaziru awalan. Nah, intazir lahzah. Saya izin dulu sebentar.
Baik. Kita lanjutkan, berkata Syarih hafizahullah taala, al-aslu fi i'rab ma yurab min harakat wa ma kharaja anhu. Asal pada i'rab, kata beliau, apa yang di-i'rab dengan harakat dan tidak keluar darinya, tidak keluar dari asal, dari anhu, maksudnya dari anhu ini kembali kepada al-asal. Baik. Qala al-musannif rahimahullah taala wa kulluha, maka ini masih penjelasan ya, belum kita masuk di yang berubah dengan harakat, dengan huruf. Wa kulluha, kata beliau, tarfa'u bid dhammah, yaitu seluruhnya, semuanya yang 4 tadi itu dirofa dengan dhammah, wa tansabu bil fathah, dan dinasab dengan fathah, wa tukhfadu bil kasrah, dan dikhafad dengan kasrah, wa tujzamu bis sukun, dan dijazm dengan sukun. Wa kharaja an dzalika salah satu asya, dan keluar dari hal tersebut, ya, dari ini tadi berubah dengan dhammah, dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dan dikhafad dengan kasrah, dan dijazm dengan sukun. Nah, keluar dari hal tersebut tiga hal, yaitu jam'ul muannatsis salim, yaitu jamak muannas salim yunsabu bil kasrah, ya, justru dia dinasab dengan kasrah, ya, yang seharusnya dengan fathah. Wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathah. Demikian juga isim yang tidak bertanwin, dikhafad dengan fathah, seharusnya wafatnya itu dengan kasrah. Wal fi'lul mudhari wal mu'tallu al akhiri, dan fi'il mudhari yang mu'tal akhir, ya yujzamu bihasbi akhiri, maka dia tanda wafatnya adalah tanda jazmnya dengan dibuang huruf akhirnya. Nah, dibuang huruf akhirnya. Baik, termasuk ke penjelasan, saya katakan, al-aslu fil anwa'il arba'ah al-mutaqaddimah anna an turfa'a kulluha bid-dhammah. Kata beliau bahwasanya asal pada jenis-jenis yang 4 ini, ya, pada jenis-jenis yang 4 yang telah lewat, yang telah berlalu, yang telah lewat, dirofa seluruhnya dengan dhammah. Ya, dirofa seluruhnya dengan dhammah. Ini asalnya dirofa dengan dhammah. Nah, contohnya yadribu zaidun war rijalu wal muslimatu. Nah, ini langsung beliau contohkan 3. Langsung 4-4-nya. Yadribu fil mudhari, itu dirofa dia dengan dhammah. Zaidun fa'il, ar-rijalu juga dhammah dengan harokat, al-muslimatu dengan harokat. Fakullun min, maka setiap dari kata yadribu wa zaidun wa rijalu wal muslimatu marfu'an, dia adalah rafa, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih, dan tanda rafa'nya adalah dhamma yang nampak pada akhirnya. Nah, wa an unsaba kulluha bil fathah, dan dinasab seluruhnya dengan fathah, ma ada jam'al muannatsis salim, salim, kecuali jamak muannas salim. Kecuali jamak muannas salim. Fa innahu yunsabu bil kasrah, maka dia dinasab dengan kasrah. Nahu lan, dan adriba zaidan war rijala wal muslimati. Lan adriba zaidan war rijala wal muslimati. Kita lihat situ fi'il mudhari'nya adriba. Saya tidak memukul Zaid dan para lelaki dan para perempuan, para wanita. Adriba di situ fi'il mudhari, dia mansub. Zaidan mansub, ar-rijala mansub, al-muslimati mansub. Nah, maka setiap kata beliau fakulun min adriba wa zaidan war rijala mansubun.
Ya mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di akhirnya. Al-muslimati, dan al-muslimati mansubun, dia juga mansub. Wa alamatu nasbihi al-kasratu, dan tanda nasabnya adalah kasrah niyabatan anil fathah, ganti dari fathah. Li'annahu, karena dia adalah jam'u muannatsin salimun, karena dia adalah jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim. Kemudian kata beliau wa antufadha kulluha bil kasrah, dan di khafat seluruhnya dengan kasrah, ma adal isma alladzi la yansarif, kecuali isim yang tidak bertanwin. Fa innahu